Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Sri Sugiantari dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 859006041 Universitas Terbuka Denpasar. Di sini saya akan menyampaikan materi pokok dari tugas kedua, yaitu yang pertama tentang hubungan singkat antara etika atau susila dengan praktik keagamaan di pura. Yang kedua yaitu definisi pura dalam ranah kontemporer dan pentingnya pura sebagai pusat spiritual, sosial, dan budaya agama Hindu, serta makna simbolik dari 3 area utama dalam pura, nilai-nilai etika saat memasuki pura, dan tantangan yang dihadapi umat dalam praktik sembahyang di pura. Yang pertama yaitu hubungan antara etika susila dan praktik keagamaan di pura. Etika yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat. Menurut Aristoteles, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam agama Hindu, etika merupakan bagian dari ruang lingkup ajaran Hindu. Dalam praktik keagamaan Hindu, etika merupakan pedoman sikap dan perilaku umat saat bersembahyang, seperti menjaga kesucian diri, berpakaian sopan, berbicara santun, dan menjaga ketenangan. Melalui penerapan etika, umat menunjukkan rasa hormat kepada ide Sang Yang Widiwasa, serta menjaga kesakralan pura. Yang kedua, pembahasan inti yaitu definisi pura. Dalam ranah kontemporer, pura adalah tempat suci agama Hindu yang berfungsi sebagai pusat penyucian diri, pemujaan Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa, dan kosmos spiritual. Pura tidak hanya berfungsi sebagai pusat spiritual, tetapi juga merupakan pusat kegiatan sosial, pendidikan budaya, dan pelestarian tradisi Hindu. Keberadaan pura sangat penting karena menjadi tempat untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungannya, yang disebut dengan Trihita-karana. Masyarakat di Bali yang beragama Hindu dalam menata lingkungannya dengan menerapkan ideologi Trihita-karana yang terdiri dari parahyangan, pawongan, dan palemahan. Pentingnya keberadaan pura yaitu yang pertama sebagai pusat spiritual atau dalam Trihita-karana disebut dengan parahyangan. Tempat suci agama Hindu atau pura digunakan sebagai media untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Yang Widiwasa. Yang kedua sebagai pusat sosial atau pawongan, yaitu pura berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya. Pura sebagai media untuk membangun hubungan harmonis dengan sesamanya. Yang ketiga yaitu pusat budaya atau palemahan. Pura berfungsi sebagai media untuk menjalin keharmonisan manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kedua, tentang makna simbolik dari 3 fungsi area utama dalam pura. Yang pertama ada Nista Mandala yang disebut dengan Jabu Kaji atau Jabu Pisan. Nista Mandala adalah bagian paling luar dari pura. Area ini melambangkan dunia luar dan kehidupan manusia yang masih dekat dengan hal-hal duniawi. Fungsinya sebagai tempat persiapan sebelum masuk ke area suci, seperti berkumpul atau menyiapkan sarana upacara, seperti penjor dan bahan-bahan upacara lainnya. Yang kedua, Madhya Mandala atau Jabu Tengah. Madhya Mandala merupakan area tengah pura yang melambangkan proses penyucian diri dan penghubung antara dunia luar dan area utama yang paling suci atau Nista Mandala dan Utama Mandala. Biasanya digunakan untuk kegiatan pendukung upacara keagamaan dan tempat persiapan umat sebelum sembahyang. Di area ini biasanya terdapat beberapa bangunan penting seperti kulkul atau alat komunikasi tradisional, wantilan sebagai tempat pertemuan, dan beberapa pelinggih atau tempat pemujaan. Yang ketiga yaitu Utama Mandala atau Jeroan atau Jabu Dalam. Utama Mandala adalah area paling suci dalam pura. Tempat ini digunakan untuk persembahyangan utama. Di area ini biasanya terdapat pelinggih, padmasana atau tempat-tempat pemujaan terhadap Istadewata atau Sang Yang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa. Area ini melambangkan kesucian dan kedekatan manusia dengan Tuhan. Bagian ketiga yaitu nilai-nilai etika saat memasuki pura dan pentingnya etika dalam menjaga kesakralan tempat suci. Beberapa nilai etika yang harus diperhatikan saat berada di pura antara lain: yang pertama, menjaga kesucian diri sebelum memasuki pura.
Yang kedua, menggunakan pakaian adat atau pakaian yang sopan dan bersih. Yang ketiga, menjaga ucapan, tidak berkata kasar atau berbicara terlalu keras. Yang keempat, menjaga perilaku dan ketenangan selama berada di area suci. Dan yang kelima, memiliki kesadaran spiritual dan rasa hormat saat bersembahyang. Etika tersebut penting karena membantu menjaga kesakralan pura sebagai tempat suci. Selain itu, etika mencerminkan kedisiplinan spiritual dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama Hindu. Bagian keempat itu tantangan dan solusi yang dihadapi umat dalam praktik persembahyangan di pura. Beberapa tantangan yang dihadapi umat Hindu dalam melaksanakan persembahyangan di pura antara lain: yang pertama, pengaruh modernisasi yang membuat sebagian generasi muda kurang memahami makna spiritual dari pura. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang etika dan tata krama di tempat suci. Yang ketiga yaitu distraksi teknologi seperti penggunaan ponsel saat sembahyang. Yang keempat, menurunnya kesadaran untuk menjaga ketenangan dan kebersihan pura. Solusi yang dapat dilakukan dari tantangan tersebut yaitu: yang pertama, meningkatkan pendidikan agama dan etika sejak dini. Yang kedua, mengadakan sosialisasi tentang tata krama di pura. Yang ketiga, mengurangi penggunaan teknologi saat kegiatan keagamaan berlangsung. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa pura adalah tempat suci yang harus dihormati bersama. Dengan memahami makna pura atau fungsi pura dan menerapkan etika yang baik, umat Hindu dapat menjaga kesucian serta kelestarian nilai spiritual dan budaya Hindu di tengah perkembangan zaman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.